Di sebuah desa yang tenang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebuah tragedi mengguncang bangsa ini. Hari itu, Rabu, 1 September 2021. Seorang anak perempuan menjadi korban ritual mengerikan. Matanya dicungkil oleh orang yang seharusnya melindungi dan menyayanginya. Pelakunya ialah orang tuanya, paman, dan kakeknya sendiri. Motifnya, keyakinan sesat, bisikan gaib, dan harapan akan kekayaan serta kesembuhan. Bagaimana bisa sepasang orang tua berubah menjadi pelaku penyiksaan paling kejam kepada darah daging mereka sendiri? Yang lebih mengerikan lagi, bahwa ternyata sehari sebelumnya, anak pertama mereka juga tewas akibat dicekoki 2 liter garam hingga pembuluh darahnya pecah. Inilah kisah kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi kemanusiaan kita. Kepercayaan mistis di Indonesia masih sangat kuat karena ia berakar dalam budaya, sejarah, serta kondisi sosial masyarakat. Ada beberapa alasan utama mengapa ia masih begitu mengakar. 1. Warisan budaya ribuan tahun. Sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Nusantara telah memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Roh nenek moyang, makhluk gaib penjaga tempat, ritual adat untuk perlindungan dan keselamatan. Tradisi itu terus diteruskan turun-temurun, bahkan setelah masyarakat memeluk agama formal. Percaya pada Tuhan dan percaya pada roh halus bagi banyak orang bukan hal yang bertentangan, tapi saling melengkapi. 2. Minimnya pendidikan dan akses informasi. Di beberapa daerah, akses pendidikan masih rendah, informasi ilmiah sulit dijangkau. Tokoh lokal, dukun, orang pintar dianggap paling bisa membantu. Ketika logika tak diberi alat untuk tumbuh, kepercayaan mistis menjadi solusi tercepat. Tekanan ekonomi dan masalah hidup. Dalam kondisi sulit, kemiskinan, penyakit yang tak jelas, masalah keluarga. Masyarakat mudah mencari jalan pintas dan harapan instan seperti pesugihan, penglaris, ritual penyembuhan. Semakin terdesak seseorang, semakin irasional keputusannya bisa menjadi. 4. Legitimasinya di media dan lingkungan. Masyarakat masih sering melihat tayangan hantu atau mistis di TV, mendengar cerita dari tetangga, melihat praktik dukun di kehidupan sehari-hari. Jika banyak orang melakukan hal yang sama, keyakinan itu terasa normal dan benar. 5. Peran sosial tokoh spiritual. Dukun atau orang pintar sering menjadi tempat meminta nasihat, mediator masalah keluarga, dokter pertama sebelum medis. Kepercayaan pada figur lebih kuat daripada bukti ilmiah. 6. Agama formal kadang disalahpahami. Ada yang menafsirkan agama dengan fanatisme tanpa ilmu, ritual tanpa memahami makna, lebih percaya pada guru dibanding ajaran murninya. Ini membuka ruang ajaran sesat berkembang. Kepercayaan mistis menjadi kuat ketika budaya tradisional bercampur dengan pendidikan rendah, tekanan hidup, dan ketergantungan pada tokoh spiritual. Selama problem ekonomi, kesehatan, dan pendidikan belum teratasi, kepercayaan pada mistis akan terus hidup, bahkan bisa melahirkan kasus ekstrim seperti tragedi Goa. Ayah berinisial TT bekerja serabutan. Ibu HA dikenal warga bisa mengobati secara tradisional. Anak perempuan, korban utama, AP. Dendi, kakak korban, juga tinggal bersama. Tinggal di dusun Pak Bentengan, Goa.
Suami istri ini mendalami ilmu hitam hingga membuat mereka berhalusinasi menumbalkan anak mereka. Bagi para tetangga, keluarga ini tidak terlalu mencolok. Mereka jarang bergaul, tapi tidak pernah dianggap bermasalah. Rumah mereka kerap dikunjungi warga, bukan karena status ekonomi, tetapi karena satu hal. Sang ibu, HA, digelari sebagian orang sebagai pengobat alternatif. HA dikenal sering memberikan air yang dibacakan doa dan jampi-jampi untuk kesembuhan. Pada titik ini, warga mulai percaya bahwa keluarga ini memiliki kemampuan spiritual. Pada hari kejadian, itu adalah hari pemakaman anak pertama mereka, Dandi, 22 tahun, yang meninggal akibat dicekoki 2 liter garam. Namun bukannya merasa bersalah dan berkabung, mereka justru kembali melakukan ritual sesat ke anak kedua mereka yang masih berusia 6 tahun. Pelaku dalam kejadian ini adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan paman korban. Saat sang ibu berusaha mencongkel mata anaknya, sang suami atau ayah korban bersama nenek dan kakek korban berperan memegangi tangan dan kaki korban. Satu pelaku lainnya ialah paman korban berinisial S yang memegangi kepala korban. Salah satu kerabat korban yang bernama Bayu yang baru pulang dari pemakaman tiba-tiba mendengar ada teriakan histeris. Saat melihat ke dalam rumah, ia sangat kaget karena melihat sang ibu hendak mencongkel mata kiri AP dengan jarinya. AP berusaha memberontak, namun tubuh mungil anak 6 tahun itu tak sanggup melawan cengkeraman orang dewasa yang memegangi tangan dan kakinya. Sang ibu terus merapalkan mantra sambil berteriak, ada makhluk gaib di mata AP yang harus segera dikeluarkan. Saat akan menolong, Bayu sempat mendapat perlawanan. Bayu kemudian langsung meminta bantuan Babin Kamtipmas Malino. Saat itu, petugas Babin Kamtipmas pun mendapat perlawanan dari para pelaku. Sebelum AP berhasil diselamatkan, Bayu sempat melihat ibu korban memakan bagian dari mata AP seperti daging kecil yang ditelan ibunya. Sungguh hal di luar nalar. Selanjutnya, keempat pelaku langsung diamankan ke Polsek Tinggi Moncong. Sedangkan Paman S yang memegangi kepala AP melarikan diri. Namun pada akhirnya ia berhasil ditangkap. AP segera dibawa ke rumah sakit RSUD Syekh Yusuf Goa. Saat diperiksa dokter, mata bagian putih bola matanya robek. Namun bersyukur retinanya masih bagus. Sehingga setelah dioperasi, AP masih bisa melihat seperti sedia kala. Namun, AP mengalami trauma berat. Ia tidak mau bertemu siapapun kecuali Bayu, paman yang menolongnya. Hal serupa juga terjadi pada kakak AP, Dandi, berusia 22 tahun. Kasus tewasnya Dandi Saputra, kakak kandung AP, kini semakin jelas. Tetangga korban sempat mendengar penyiksaan terhadap Dandi sebelum dinyatakan tewas. Diketahui warga yang mendengar tak bisa berbuat banyak karena diancam. Tetangga korban, sebut saja M, mengatakan saat mendengar adanya penganiayaan, dia dan beberapa tetangga lain berusaha memasuki rumah korban, namun diancam akan disiram dengan air panas. Kami diancam disiram air panas jika menolong, ujarnya. Nahas, Dandi tewas dengan penuh luka di wajahnya. Sementara itu, tetangga lain mengaku saat Dandi sudah disemayamkan, dirinya melihat banyak cairan merah yang berceceran, juga air dan garam berserakan di rumah korban. Saat kasus AP mencuat, polisi bergerak cepat untuk membongkar makam Dandi sesuai dengan izin keluarga korban. Jenazah Dandi pun diotopsi. Hasil otopsi menemukan banyaknya luka akibat kekerasan benda tumpul di wajah Dandi. Menurut Bayu, Dandi meninggal pada 1 September 2021. Dandi meninggal dalam kondisi telinga, mata, dan hidung mengeluarkan cairan merah usai dicekoki 2 liter garam. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendengar bisikan gaib untuk menumbalkan kedua anaknya. Hasil tes kejiwaan kedua orang tua korban menyebutkan
mereka tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Dalam artian, para pelaku melakukan hal keji kepada anak mereka ini dalam keadaan sadar. Polisi menetapkan beberapa anggota keluarga, ayah, ibu, paman, kakek, sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan hingga luka berat pada anak yang dicungkil matanya. Mereka dijerat dengan pasal kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukum hingga maksimal sekitar 10 tahun penjara menurut pihak penyidik. Kasus ini digelar penyidikan, namun tidak ada hasil persidangan resmi atau putusan hakim yang dipublikasikan oleh media nasional sampai saat ini. Berita media dari 2021-2025 tidak menampilkan putusan akhir atau vonis terhadap para pelaku. Karena itu, belum diketahui secara publik apakah mereka sudah diadili, divonis, banding, atau bagaimana hasilnya secara hukum pidana. Jika kamu mengetahui info terkait putusan pengadilan kasus ini, please tulis di kolom komentar ya. Kasus ini menjadi gambaran pahit bagaimana ketakutan, tekanan hidup, dan keyakinan yang salah dapat membawa seseorang pada keputusan yang paling kelam. Di balik tragedi ini, kita melihat bahwa satu tindakan yang dibangun di atas ilusi dan keputusasaan mampu menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Proses hukum telah berjalan, pelaku telah menerima konsekuensinya, dan masyarakat pun perlahan bangkit dari bayang-bayang peristiwa kelam tersebut. Namun luka sosial dan trauma yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Jika kamu melihat di sekitar hal serupa terjadi, tolong segera ambil tindakan untuk menghentikannya, karena respon cepat dari masyarakat sekitar dapat sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa seseorang.